Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai materi UJF atau ANOVA, yang beranggotakan 1. Latifah Nurul Hasanah dengan NIM terakhir 132, Vina Septiani dengan NIM terakhir 134, Dwi Handayani dengan NIM terakhir 146, dan saya Nadia Alia Rosyida dengan NIM terakhir 155. Pengertian ANOVA. ANOVA adalah pengujian hipotesis untuk dua arah atau lebih rata-rata populasi. Singkatnya, ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis tentang rata-rata dua populasi atau lebih, atau menguji hasil lebih dari dua pengujian atau eksperimen, seperti menguji aktivitas dari berbagai metode kerja perusahaan. Distribusi F. Diberi nama distribusi F, yaitu untuk menghormati penemu statistika modern yang diberi nama Sir Ronald Fisher. Distribusi ini digunakan dalam uji statistik untuk beberapa situasi, yaitu untuk pengujian dua sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi-variasi yang sama, dan juga untuk membandingkan rata-rata populasi secara bersamaan. Ciri-ciri distribusi F yaitu 1. Terdapat suatu keluarga distribusi F. Yang kedua, distribusi bersifat kontinu. 3. Distribusi F tidak dapat bernilai positif. 4. Bentuknya tidak simetris. Lalu yang selanjutnya yaitu ada asumsi-asumsi yang mendasari analisis varian. Terdiri dari 3, yaitu yang pertama, varians populasi asal dari setiap subkelompok sampel harus homogen. Yang kedua, subjek penelitian dari setiap subkelompok harus merupakan sampel acak dan representatif terhadap populasi. Yang terakhir, data pada setiap subkelompok harus berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Membandingkan dua variansi populasi. Untuk menguji apakah populasi memiliki variansi lebih banyak daripada populasi lainnya, ataupun menentukan validasi sebuah asumsi untuk suatu uji statistik, mula-mula harus menentukan hipotesis nolnya dulu, yaitu untuk mengetahui variansi suatu populasi itu normal sama dengan variansi dari populasi normal lainnya. Hipotesis alternatifnya dapat berupa perbedaan variansi tersebut. Dalam hal ini, hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya adalah H0 dibagi mu1 pangkat 2 sama dengan mu2 pangkat 2. H0 dibagi mu1 pangkat 2 tidak sama dengan mu2 pangkat 2. Yang selanjutnya yaitu memilih secara acak sampel N1 yang merupakan hasil pengamatan dari sebuah populasi dan sebuah sampel N2 hasil pengamatan dari populasi kedua. Yang selanjutnya adalah ANOVA satu arah. Adalah uji hipotesis yang menggunakan varians dan data yang diamati dari satu faktor. Tujuan dilakukannya uji ANOVA satu arah adalah untuk membandingkan dua atau lebih rata-rata yang digunakan untuk menguji generalisasi. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua sampel berbeda, maka dapat digeneralisasikan. Langkah-langkah dalam pengujian ANOVA satu arah. Yang pertama, menentukan hipotesis. Yang kedua, menentukan tingkat signifikan. Yang ketiga, menentukan daerah penolakan H0. Yang keempat, menghitung statistik UJF. Dan yang kelima, membuat kesimpulan. ANOVA dua arah atau two-way ANOVA adalah pengujian yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria. Setiap kriteria dalam uji ANOVA mempunyai tingkatan. Uji ANOVA dua arah ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan perbedaan kriteria yang diuji. Jenis ANOVA dua arah yang pertama, ANOVA dua arah tanpa interaksi, dan yang kedua, ANOVA dua arah dengan interaksi. Selanjutnya, ANOVA dua arah tanpa interaksi. Berikut merupakan tabel dan rumus dari ANOVA dua arah tanpa interaksi. Lalu ada ANOVA dua arah dengan interaksi. Berikut merupakan rumus dan tabel dari ANOVA dua arah dengan interaksi. Selanjutnya, inferensia tentang nilai tengah perlakuan. Model rancangan acak lengkap dengan subsampel terbentuk dari perlakuan, unit sampel, dan galat.
Sebagai konsekuensinya, analisis varian atau ANOVA untuk rancangan percobaan acak lengkap dengan subsampel hanya mencantumkan sumber keragaman perlakuan, galat, dan galat sampel. Pada ketentuan-ketentuan perhitungan, jumlah kuadrat yang diperlukan untuk sumber keragaman antara lain jumlah kuadrat perlakuan atau JKP, jumlah kuadrat galat atau JKG, jumlah kuadrat galat sampel atau JKS, dan jumlah kuadrat total atau JKT. Adapun pendefinisian secara umum dan formula perhitungan untuk masing-masing jumlah kuadrat dan jumlah ulangan dan unit sampel sama. Inferensia dengan model tetap. Prosedur pengujian hipotesis pada rancangan acak lengkap dengan subsampel sama dengan rancangan acak lengkap, yakni ketika alfa sama dengan beta. Namun, ada kasus yang menyebabkan alfa tidak sama dengan beta. Berarti tidak ada uji yang pasti mengenai uji pengaruh perlakuan. Untuk ini, dilakukan pendekatan pengujian dengan menggunakan prosedur Setter-Titus. Sekian presentasi dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.